pakai BPJS nggak bagus. Siapa bilang? What's up guys, selamat pagi, salam sehat. Semoga kalian dalam keadaan sehat juga. Kembali dengan saya Morhan di channel YouTube saya Sinrai26. Nah, ini adalah video kedua saya. Yang sebelumnya saya upload tentang di ini Bandara Kuala Namu, dan kali ini saya akan membahas Q&A tentang BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Kenapa kita harus membahasnya? Ya karena akhir-akhir ini mungkin kalian semua pada dengar gimana tentang hiruk-pikuknya pelayanan BPJS Kesehatan, bagaimana tentang keluhan BPJS Kesehatan, apa saja manfaatnya, gimana cara menggunakan kartunya. Mungkin sebagian besar kalian juga Q&A kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan bila kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share buat teman-teman kalian. Oke? Saya sendiri sudah bekerja di BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. Awalnya sih rekrutmen Askes. Nah, untuk penempatan pertama kalinya saya ditempatkan di Kabupaten Papua Barat. Kabupaten Papua Barat ini adalah kabupaten yang baru saja melalui pemekaran dari Kabupaten Pedi. Lokasinya kira-kira 5-6 jam dari kota Medan. Oke, buat teman-teman, kita langsung aja ya acara tanya jawabnya tentang BPJS Kesehatan. Pertanyaan yang akan saya ajukan di video ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman mulai saya bekerja di BPJS Kesehatan. Kok udah ganti baju, Han? Nah, sebelumnya saya minta maaf. Jadi kemarin yang waktu buat opening, habis opening itu saya kebetulan ada kerjaan mendadak, jadi nggak sempat melanjutkan videonya. Jadi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang Q&A seputar tentang BPJS Kesehatan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, Han, apa sih pengertian BPJS Kesehatan? Nah, BPJS Kesehatan sendiri singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, jadi BPJS ini berdiri sejak tahun 1 Januari 2014. Nah, dianya sendiri berdiri atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan tahun 2011 tentang BPJS. Nah, BPJS sendiri ini adalah transformasi dari PT Askes, ya, yang sebelumnya PT Askes yang menangani para pegawai negeri. Nah, bertransformasilah PT Askes yang dulunya BUMN menjadi BPJS. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih Bang perbedaan KIS dan BPJS Kesehatan? Nah, perlu kalian ketahui, KIS adalah kartunya. Ini seperti ini. BPJS Kesehatan adalah penyelenggaranya. Jadi harap dibedakan, KIS adalah kartu yang dikeluarkan, BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggaranya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa saja peserta BPJS Kesehatan? Nah, peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 segmen, yaitu yang pertama peserta PBI, penerima bantuan iuran. Artinya iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian segmen yang kedua, non PBI, artinya non penerima bantuan iuran. Jadi iurannya itu dibayarkan oleh pribadi masing-masing bagi yang perorangan, atau dibayarkan oleh perusahaan bagi yang bekerja. Nah, jadi ada 2 segmen yang untuk peserta BPJS Kesehatan, satu PBI dan satu lagi non PBI. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan batas pendaftaran BPJS Kesehatan? Sebenarnya di tahun 2014 kita memiliki misi bahwa seluruh penduduk Indonesia harus terdaftar di BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019. Nah, saat ini kan sudah lewat 1 Januari 2019. Jadi artinya
sebenarnya sudah lewat sebenarnya batas terakhir kita menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tapi karena target tersebut belum terpenuhi, jadi ya diperpanjang. Tapi saran saya bagi kalian yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, ya harap mendaftar sesegera mungkin. Karena kita tidak tahu kapan penyakit datang, terus kapan musibah datang. Jadi diharapkan kepada kalian semua diuruslah kartu BPJS-nya sesegera mungkin. Karena lebih cepat kita mengurus jaminan kesehatan kita, maka untuk kedepannya juga kita pasti lebih nyaman, lebih aman. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mendaftar BPJS Kesehatan? Nah, harap kita garis bawahi dulu, kita mau daftar BPJS yang bagaimana. Kalau kita mau daftar BPJS yang gratis, kalau kita tidak bisa datang langsung ke kantor dinas kesehatan atau dinas sosial, ada baiknya kita mendaftarkan diri kita dulu ke petugas kesehatan setempat, misalnya melalui bidan desa atau enggak melalui kelurahan. Tapi kalau memang kita ada waktu, ya kita bisa langsung datang mendatangi dinas kesehatan dan dinas sosial. Oke, itu untuk yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian untuk yang mendaftar secara pribadi, kalian bisa mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Cukup membawa kartu keluarga asli atau fotokopi, KTP asli atau fotokopi, terus fotokopi buku rekening BNI, BRI, dan BCA. Pertanyaannya, berapa macam kelas BPJS Kesehatan? Jadi kelas iurannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kelas 1, besar iurannya adalah 80.000 per orang per bulan. Kemudian untuk kelas 2-nya 51.000 per orang per bulan. Dan untuk kelas 3-nya sendiri dia 25.500 per orang per bulan. Terus apa yang membedakan hak kita di setiap kelas iuran yang kita bayarkan? Jadi sebenarnya yang membedakannya itu adalah hak kelas rawat yang akan kita dapatkan. Misalnya kita diopname di rumah sakit antara kelas 1 dan kelas 2. Nah, bila kalian membayar iuran di kelas 1, ya kalian dirawat di ruang perawatan kelas 1. Nah, bila kalian iurannya kelas 2, maka kalian dirawat di ruang perawatan kelas 2. Sedangkan untuk obat-obatan dan pelayanan kesehatan lainnya itu sama. Tidak ada berbeda antara iuran yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan selanjutnya, apa perbedaan BPJS dengan asuransi swasta? Nah, kalau BPJS, yang pertama iurannya ya bisa dibilang lebih murah dari asuransi swasta. Nggak usah kita sebutkan, ya mana ada sih asuransi swasta yang iurannya 25.500 per bulan, atau kita bilang yang paling tinggi 80.000 per bulan. Kalau ada, tolong sebutkan di komentar asuransi swasta yang dapat kita berikan preminya sebesar 80.000 per bulan. Kemudian yang kedua, tanggungan atau benefit yang kita dapatkan itu tak terhingga. Yang artinya segala penyakit yang benar-benar indikasi medis itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tidak mengenal berapa besar biayanya. Sedangkan kalau asuransi swasta pasti ada limit biayanya. Nah, jadi kalau di asuransi swasta pasti biaya yang kita dapatkan berbanding lurus dengan premi yang kita bayarkan. Dan tidak ada satupun asuransi swasta yang tidak memiliki batas atau limit untuk pembayaran atau pengcoveran biaya kesehatannya setelah mendaftar. Nah, untuk masa aktif BPJS Kesehatan itu 14 hari untuk peserta PBPU atau mandiri. Jadi kita misalnya daftar di tanggal 1, maka aktifnya 14 hari kemudian. Tanggal 1 berarti aktif di tanggal 15. Nah, kita juga dapat membayar iuran untuk pertama kali di hari ke-14. Nah, jadi kalau sudah dapat hari ke-14, iurannya sudah terbentuk, kita membayar iuran, nah kartu langsung aktif dicetakkan. Fasilitas kesehatan tingkat 1 yang ada di kartu. Nah, sebagai informasi dulu, mungkin kalian masih banyak yang bertanya, apa sih fasilitas kesehatan tingkat 1 yang tertera di kartu? Nah, fasilitas kesehatan tingkat 1 ini adalah fasilitas tingkat pertama
yang harus kita kunjungi pada saat pertama kali kita sakit. Apa saja yang termasuk fasilitas kesehatan tingkat 1, yaitu puskesmas, klinik, balai pengobatan, atau dokter praktek perorangan. Nah, di BPJS Kesehatan, sistem perobatannya mengenal dengan sistem rujukan berjenjang. Artinya, bila kalian mengalami sakit, kalian tidak semena-mena langsung datang atau mengunjungi rumah sakit. Jadi kalian harus mengunjungi pertama sekali adalah fasilitas kesehatan tingkat 1 yang ada di kartu kalian. Nah, penyakit-penyakit yang tidak bisa ditangani nanti di fasilitas kesehatan tingkat 1, maka dokter yang ada di situ akan membuatkan rujukan untuk fasilitas kesehatan tingkat 2, yaitu rumah sakit. Dikecualikan apabila dalam keadaan darurat, kalian bisa langsung datang berobat ke rumah sakit melalui IGD di rumah sakit. Nah, cukup jelas kan? Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang cukup penting, yaitu apakah kartu BPJS ini berlaku di seluruh Indonesia? Jawabannya ya, berlaku. Jadi bila kalian misalnya berpergian, jalan-jalan, atau ada dinas ke luar kota, nah di tempat yang kalian berada itu rupanya kalian sakit, nah kartunya bisa kalian gunakan berobat. Nah, langsung cari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Kalian akan dilayani maksimal 3 kali pelayanan. Namun kalau emergensi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalian bisa langsung mendatangi fasilitas kesehatan lanjutan, yaitu rumah sakit melalui IGD-nya. Oke. Nah, bagaimana bila kartu KIS ini hilang atau tercecer? Untuk mencetaknya kembali, kalian perlu membawa asli KTP, kartu keluarga asli, kemudian materai 6.000. Nah, di kantor BPJS nanti kalian akan diarahkan untuk membuat surat pernyataan kehilangan kartu. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, seperti yang saya utarakan sebelumnya, kalian cukup mendownload aplikasi kita JKN Mobile. Jadi ada namanya kartu digital. Kalian dapat menunjukkan kartu tersebut di fasilitas kesehatan bila kalian hendak berobat. Jadi buat teman-teman, please di-download aplikasi JKN Mobile-nya karena sangat berguna buat kalian semua. Oke, jangan lupa. Kita sebagai peserta PBPU atau peserta BPJS Mandiri, bagaimanakah status kepesertaan kita bila kita telat membayar iuran BPJS? Nah, buat kalian ketahui, pembayaran BPJS telat 1 bulan sejak tanggal 10, itu kartu diblokir sementara. Aktif kembali kartunya bila tunggakannya kita bayarkan. Nah, bagaimana dengan dendanya? Dendanya adalah ini dikenakan kepada kita apabila kita menunggak iuran. Jadi perhitungannya adalah misalnya kalian membayar tunggakan iuran kalian semua di tanggal 1 Desember. Nah, 45 hari ke depan sejak tanggal 1 Desember, bila kalian ada menggunakan kartu tersebut untuk pelayanan rawat inap, maka kalian akan dikenakan denda pelayanan. Denda pelayanannya besarannya adalah 2,5% dari biaya total rumah sakit, terus dikali berapa bulan kalian menunggak. Jadi selama 45 hari ini, bila kalian ada menggunakan kartunya untuk rawat inap, maka kalian akan tetap dikenakan denda pelayanan. Oke, semua akhirnya kita sampai ke pertanyaan yang terakhir. Apa itu pertanyaannya? Apa saja pelayanan yang dijamin dan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan? Sebagai peserta BPJS Kesehatan, wajar dong kita tahu hak dan kewajiban kita. Sekedar mengingatkan teman-teman semua, kewajiban kita itu yang pertama membayar iuran kalau bisa secara tepat waktu, kemudian yang kedua menaati segala peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian hak kita, nah apa sih yang kita dapatkan bila kita menjadi peserta BPJS? Kita berhak untuk mendapatkan pelayanan promotif preventif, artinya kita berhak untuk mendapatkan sosialisasi, terus teknik-teknik pencegahan penyakit. Nah, kemudian yang kedua, kita berhak mendapatkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Kuratif yang artinya pengobatan baik di
KTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan rujukan seperti di rumah sakit. Kemudian rehabilitatif seperti fisioterapi itu berhak kita mendapatkan. Kemudian yang kedua, kita berhak mendapatkan pelayanan alat-alat kesehatan seperti kacamata, kita bisa mendapatkannya, kemudian kolarnet, kemudian korset tulang belakang, dan masih ada beberapa alat kesehatan lainnya. Kemudian yang ketiga, kita berhak mendapatkan pelayanan ambulan. Jadi di BPJS Kesehatan ini untuk pelayanan ambulan dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan yang lainnya itu ditanggungkan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian bagaimana dengan pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan? Yang pertama itu adalah pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur, yang artinya kalian berobat yang harusnya dapat berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, namun kalian langsung ke rumah sakit. Nah, itu tidak sesuai dengan prosedur. Jadi BPJS Kesehatan tidak akan menanggung pelayanan kesehatan kalian. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang dilaksanakan di luar fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS. Jadi bila kalian jatuh sakit, nah segeralah kita mendapatkan pelayanannya atau segera mendatangi pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak dijamin adalah pelayanan yang sudah di-cover oleh program jaminan lain, misalnya yaitu kecelakaan lalu lintas. Nah, perlu kamu ketahui, penjamin pertama kecelakaan lalu lintas adalah Jasara Harja, bukan BPJS Kesehatan. Namun bila plafon Jasara Harja sudah melewati plafon tanggungannya, maka penjamin keduanya atau selaku BPJS Kesehatan mengcover pelayanan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja itu penanggung pertamanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang untuk keempat, pelayanan yang tidak dijamin adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di luar negeri. Jadi jangan harapkan bila kalian berobat ke Malaysia atau ke Singapura itu dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. No. Kemudian untuk yang kelima, pelayanan yang dilakukan untuk tujuan estetika atau kosmetik. Contohnya untuk memancungkan hidung, meruncingkan dagu, atau sulam alis. Nah, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dan yang keenam, gangguan kesehatan yang disebabkan kelalaian diri sendiri, misalnya minum racun. Nah, ini tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pelayanan yang tidak dijamin akibat bencana alam atau wabah yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Pemda setempat. Nah, itu kira-kira pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Mungkin itu yang bisa kita tampilkan untuk saat ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah menjawab semua. Dan bila kalian masih ada pertanyaan seputar BPJS Kesehatan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Mudah-mudahan di video selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kalian. Dan mudah-mudahan video ini menambah wawasan ilmu pengetahuan para peserta BPJS Kesehatan. Salam dari saya, pegawai BPJS Kesehatan. Semoga Anda sehat selalu. Dengan gotong royong semua tertolong. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat.